Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berharap hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau nanya nih, udah pada hadir semua? Ibu berharap hadir semua ya, gak ada yang absen. Oke, sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, materi yang akan kita pelajaran pada hari ini adalah tentang mitigasi bencana alam. Sebelumnya kita sudah mempelajarinya terlebih dahulu tentang bagaimana terjadinya gempa tersebut, dan di sini Ibu tekankan lagi adalah proses dari terjadinya gempa itu dan upaya-upaya dalam menanggulangi gempa itu sendiri. Di Indonesia sering terjadi gempa. Mengapa sering terjadi gempa? Karena di Indonesia merupakan daerah pertemuan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga di Indonesia terdapat pegunungan, bukit barisan ada di daratan dan di lautan sepanjang Sumatera sampai ke Kepulauan NTT dan NTB, dan di lautannya yaitu di Kepulauan Simeulue, Enggano, dan seterusnya. Dengan demikian, maka di Indonesia sering terjadi gempa. Bukan saja gempa vulkanik, tapi disebabkan juga oleh gempa tektonik. Nah, apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan adanya gerakan lempeng. Di muka bumi ini ada 7 lempeng besar. Di antaranya adalah seperti pada gambar ini, yaitu lempeng utara, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Australia, lempeng Pasifik, lempeng Antartika, lempeng Afrika, dan lempeng Eurasia. Gerakan lempeng ini secara horizontal dan secara vertikal. Seperti pada gambar ini, gerakan lempeng itu ada yang disebut dengan konvergen. Pada gambar perhatikan, gerak lempeng konvergen adalah terjadinya pertemuan antara satu lempeng dengan lempeng lain. Kemudian lempeng divergen, yaitu antara lempeng satu dengan yang lempeng lain saling berjauhan. Kemudian ada lagi lempeng yang saling berseberangan yang disebut dengan sesar mendatar. Kemudian ada juga lagi lempeng subduksi akibat dari konvergen yang lebih jauh lagi sehingga membentuk subduksi, dan inilah yang sering mengakibatkan terjadinya tsunami kalau terjadi di lautan. Nah, itulah gempa yang diakibatkan oleh gerak lempeng. Nah, contoh-contohnya perhatikan gambar ini yang diakibatkan oleh gerak lempeng. Selanjutnya, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Sebelum terjadi letusan gunung berapi, diawali dengan adanya gempa. Gempa itu disebabkan karena goncangan menyusupnya magma melalui lubang kepundan, kemudian karena lubang kepundan tertutup sehingga gerakan itu tidak bisa terdorong sehingga terjadilah ledakan. Contohnya seperti gambar berikut ini. Kemudian setelah gempa yang diakibatkan oleh vulkanik, ada lagi gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah disebabkan karena adanya gerak tanah yang bergetar diakibatkan karena struktur dan teksturnya tidak kuat, sehingga terjadilah getaran. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, gempa buatan. Gempa buatan adalah gempa yang sengaja dibuat agar sesuai dengan kebutuhannya. Seperti
gempa yang disebabkan oleh runtuhnya sebuah gedung. Mungkin gedung ini terlalu lama atau sudah tua sehingga diruntuhkan. Kemudian ada juga gempa yang diakibatkan oleh sengaja dibuatlah aliran listrik yang dilakukan di kolam hanya untuk menginginkan memudahkan untuk penangkapan ikan dan lain-lain. Selanjutnya, dalam menghadapi gempa ini tentu ada antisipasi atau upaya-upaya bagaimana menanggulangi gempa ini. Terutama bagi kita, jika kita berada di daerah yang rawan gempa, diawali kita harus mempersiapkan apakah gedung kita didirikan dengan kesiapan untuk menghadapi gempa, kekuatannya. Di samping itu, kita juga harus mempunyai bekal bagaimana menghadapi bencana gempa ini, diantaranya obat-obatan, kemudian tas untuk penanggulangan gempa itu berisi untuk minimal 7 hari minuman, makanan, kemudian obat-obatan yang disediakan dalam satu tas. Jika dalam keluarga itu ada 3 orang, buatlah kesiapan tas itu yang isinya untuk persiapan 7 hari sambil menunggu bantuan. Nah, upaya yang lain apa lagi? Yaitu kita harus punya pengetahuan bagaimana menghadapi gempa ini. Jika kita berada di dalam gedung, maka kita berusaha untuk keluar kalau misalnya ada kesempatan untuk keluar. Kalau kita berada di dalam dan tidak bisa keluar, kita kalau bisa berusaha untuk diam di dalam, tapi berusaha untuk berlindung di meja atau tempat yang kokoh. Nah, kalau kita berada di luar, maka kita berusaha untuk menjauhi pohon yang kemungkinan akan tumbang dan menimpa kita. Itulah bagian-bagian dari upaya-upaya kita menanggulangi gempa. Mungkin anak-anak bisa men-share-nya lagi nanti di Google atau browsing untuk mencari apa upaya-upaya kita untuk menanggulangi gempa ini. Oke anak-anak, sekian sudah materi yang Ibu ajarkan, semoga bermanfaat. Selanjutnya Ibu beri tugas, yaitu pertama, membuat resume dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, sebutkanlah 10 negara yang rawan gempa yang diakibatkan oleh gerakan lempeng. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya-upaya untuk menanggulangi gempa, diantaranya sebelum terjadi gempa, saat terjadi gempa, dan ketika selesai gempa. Nah, setelah itu bahan jawabannya kita diskusikan pada pertemuan berikutnya via Vicon. Nah, Ibu mau tugas-tugas ini dikerjakan secara kelompok. Demikian anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.